Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dan sama-sama belajar dalam forum webinar ya atau sesi parenting virtual. Ya, parenting virtual. Ada yang lebih virtual. parenting gitu ya, tapi ini parenting virtual sesi yang kelima untuk SMP Islam. Ini SMP Islamnya luar biasa, ada plusnya gitu ya. SMP Islam Plus Tuna Bangsa, Masya Allah, dari Banjarnegara. Dan sudah hadir ayah, bunda, orang tua siswa, dan juga ustadz-ustadzah ini untuk bisa kita sama-sama belajar pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu ini, ayah, bunda, kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama meningkatkan diri, meningkatkan kompetensi diri sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak belajar. Dan juga ustadz-ustadzah ini juga alhamdulillah ini hari libur sebenarnya ya, tapi merelakan waktu untuk berdinas dan juga belajar, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Andi Ruswanto. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Rasulullah, kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan pertama kali kepada Bunda Dian Fatmasari dan juga Ayah Muhammad Arifin atas kepercayaan beliau. Pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk silaturahim dan sharing ilmu kepada ayah bunda, ustadz-ustadzah di SMP Islam Tunas Bangsa Banjarnegara ini. Masya Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur sekali kepada Allah, diberi kesehatan, masih diberi kesehatan, nikmat iman Islam, anak-anak kita masih sekolah, ini yang patut kita syukuri. Luar biasa pada hari-hari ini. Alhamdulillah. Baik, saya izin memperkenalkan diri dengan menyalakan share screen ya. Ya, alhamdulillah ya Bunda. Nah, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Pertama nama saya Kastini S. Kaspan. Alhamdulillah saya diberi karunia 4 putra dan putri. Dan sekarang sudah juga diberi cucu, alhamdulillah. Ya. Jadi saat ini saya dan suami, alhamdulillah udah jadi kakek dan nenek ini ya. Dan alhamdulillah saya itu hobi belajar, ayah bunda dan ustadz-ustadzah. Saya belajar apa saja ini ya, sebagai professional coach, sebagai practitioner NLP, kemudian belajar juga communication skill, belajar juga tentang development program, sekarang juga belajar tentang neuroparenting, dan juga kalau pendidikan formal saya sebenarnya juga guru ini ya, jadi saya alumni dari Universitas Negeri Surabaya, S1 dan S2 saya di bidang pendidikan matematika. Cuman hari-hari ini lebih banyak menjadi seorang trainer dan seorang professional coach gitu. Alhamdulillah, saya juga aktif di sebuah lembaga pengembangan diri wanita namanya Rumah Cantik Mulia, juga lembaga pecinta Quran namanya Keep Quran, dan juga sebagai member dari tempat trainer skill, atau ini adalah sebuah lembaga di mana para trainer Indonesia berkumpul gitu ya. Kemudian saya menulis 2 buku berjudul Beauty Morphosis dan Sukses Mulia Is My Life. Untuk buku kedua, yang Sukses Mulia Is My Life ini mendapatkan rekor muri karena ditulis dalam waktu 24 jam bersama 33 trainer se-Indonesia. Okay. Dan alhamdulillah setiap tahun Allah berikan amanah untuk mendampingi jamaah umroh dengan titel Umroh Samara. Jadi biasanya bulan Desember itu banyak pasangan suami istri atau sebuah keluarga gitu ya menjalankan umroh, dan kita bersama-sama memperbaharui gitu ya keluarga kita supaya bisa memperbaharui cinta dalam keluarga sehingga menjadi keluarga yang samara, sakinah mawaddah warahmah sampai ke jannah. Itu ayah bunda, ustadz-ustadzah, perkenalan singkat saya. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan Allah
dalam forum di mana kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sih kita sebagai orang tua supaya bisa mendampingi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu walaupun mungkin banyak belajar di rumah, alhamdulillah insya Allah anak-anak kita juga akan mengalami kemajuan dalam pendidikannya, tidak tertinggal, ya, kitanya juga tidak stres, tidak darah tinggi, gitu ya. Nah, memang ya saat ini kita semua sedang diuji, ya, kita semua sedang diuji. Mohon info untuk SMP Islam Tunas Bangsa ini, apakah sudah anak-anak sudah masuk atau masih daring ini, Ustadz? Masih daring pembelajaran. Masih daring ya, baik. Berarti anak-anak masih banyak belajar di rumah, ya. Ayah bunda, orang tua, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, saat ini kita semua sama-sama sedang diuji. Anak-anak kita banyak yang daring. Okay. Anak-anak kita yang belajarnya itu daring dari rumah, dan ini yang justru kita masih harus sama-sama belajar semuanya ini, baik orang tua maupun siswa maupun guru maupun lembaga sekolah, gitu ya. Kita sama-sama belajar menghadapi situasi yang baru yang sebelumnya tidak pernah atau belum pernah kita bayangkan, ya. Ini anak-anak banyak belajar dari rumah, ya. Nah, saya sebelumnya ingin tanya kepada ayah bunda ini, ya. Yang sekarang ini kan dibilang masa new normal, ya, dibilang masa new normal, sudah nggak mau lagi dibilang masa pandemi, karena kita harus melanjutkan aktivitas lagi sehari-hari. Mungkin yang bekerja juga sudah bisa bekerja seperti biasa, yang beraktivitas di luar bisa beraktivitas seperti biasa, hanya nanti ada protokol-protokol, ya, protokol-protokol kesehatan yang wajib dipatuhi. Nah, di masa yang dibilang new normal ini, nah, saya ingin bertanya dulu, ya. Nanti para ayah bunda boleh menjawab via chat, dan mungkin saya bisa dibantu oleh Ustadz Andi, ya, nanti apa saja jawaban dari orang tua, gitu, ya. Jadi di masa new normal ini, pikiran dan emosi kita ini sekarang mungkin berbeda ya dengan pikiran dan emosi kita sebelum pandemi, gitu. Karena kita sekarang ada kesibukan baru sebagai orang tua, selain juga tetap harus bekerja, kita ada kesibukan baru untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah, gitu. Nah, tentu ada pikiran-pikiran, emosi-emosi yang campur aduk yang seringkali muncul, gitu. Nah, mohon saya ingin tahu, gitu ya, saya ingin tahu, mohon dijawab, monggo ayah bunda yang ingin menjawab, pikiran-pikiran seperti apa sih yang akhir-akhir ini banyak muncul, ya, banyak muncul pada ayah bunda ini. Mungkin boleh dijawab lewat chat, dan Ustadz Andi bisa bantu untuk membacakan chat-chatnya atau jawaban-jawaban, atau mungkin boleh di-unmute sendiri kalau misalnya ingin mengatakan lewat secara langsung, ya, dengan bersuara. Monggo, silakan ayah bunda. Saya ingin tahu dulu ini. Yeah. Oke, silakan ayah bunda silakan untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Ini sedang didiagnosa dulu ya. Iya, saya ingin tahu ini, Ustaz. Saya ingin tahu ini, Ustaz. Yes, silakan. Jangan-jangan sudah tidak ada keluhan. Yes, silakan, monggo. Monggo ayah bunda. Ini kesempatan kita untuk merilis emosi-emosi. Kalau misalnya ada emosi yang negatif atau pikiran-pikiran yang negatif, ini saatnya kita untuk lepaskan, untuk munculkan dan kemudian untuk dilepaskan. Monggo silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya, jangan sungkan-sungkan. Nanti kita akan bahas. Sudah ada jawaban di chat, Ustaz? Belum, Bu. Ini kalau di parenting sebelumnya itu keluhan yang paling sering muncul adalah bagaimana menyiapkan anak, ya, artinya mendampingi anak yang transisi ini Bunda dari SD ke SMP. Itu salah satunya Bunda. Jadi memang nggak mudah, biasanya yang langsung masuk, guru-gurunya ketemu, bisa kasih pendampingan, orang tuanya juga sudah istilahnya bisa lebih mengkondisikan lah. Sekarang betul-betul dari awal sekolah di rumah, mungkin dengan teman sekelasnya bahkan belum pernah ketemu langsung. Nah, itu menyiapkan masa transisinya. Seragam juga belum dipakai, ya.
Masya Allah. Gini. Ya, insya Allah besok kita pakai Bu untuk upacara virtual. Ini ada Masya pertanyaan Allah. juga ini. Baik, silakan. Pertanyaan Ya, atau ini jawaban? dari bundanya Nanda ini. Nggih. Keluhan. Tuhan, betul. Silakan. Di saat baru ya, di saat baru pulang kerja, baru sampai pintu, nah ini malah belum masuk ya, baru sampai pintu, anak-anak sudah berteriak kalau ada tugas yang tidak bisa dikerjakan. Masya Sedangkan Allah. deadline-nya tinggal sebentar lagi. Ditambah yang kecil juga banyak PR. Aduh, Masya bikin emosi yang kita bawa dari Allah. kantor jadi terbawa sampai rumah juga, gitu Bunda. Ya. Betul, betul. Ini Masya Allah, banyak orang tua, terutama bunda, ya, para bunda yang mengalami hal ini ya. Karena biasanya kan tugas pendampingan anak belajar itu biasanya dikasih ke bunda daripada ke ayah gitu ya. Padahal bunda juga ada yang beraktivitas di luar rumah, bekerja begitu. Ya, ini banyak ini yang seperti ini. Ada lagi, monggo silahkan. Jadi tadi sudah dijawab dua ya, yang satu transisi dari SD ke SMP, berarti masih kelas 1 SMP. Lalu para bunda yang baru pulang kerja, belum masuk rumah, anak-anak sudah menyambut dengan keluhan-keluhan. Ya. Baik, apalagi bunda, silakan. Ayah bunda, monggo silakan. Yang lain lagi. Kalau berebut HP gitu, ada yang berebut HP karena mungkin ada beberapa anak dalam rumah dan sama-sama punya tugas yang bersamaan daring gitu. Ya. Mungkin sudah pada punya HP sendiri-sendiri kayaknya anak-anak. Alhamdulillah, berarti tidak masalah ya untuk masalah HP ini, berebut HP ya, sudah punya HP sendiri-sendiri atau laptop atau PC sendiri. Baik, alhamdulillah. Apalagi Bunda? Apakah ayah Bunda tidurnya nyenyak setiap malam akhir-akhir ini? Ataukah ada yang denyut jantungnya berdetak lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya? Maksudnya lebih sering tekanan darah juga naik misalnya? Apakah ada yang mengalami ayah Bunda? Nah, ini kalau ini ada yang merasakan jauh lebih sabar katanya dalam segala Malah jauh lebih sabar. situasi, terutama dalam menghadapi Masya Allah. anak-anak. Ternyata saya harus jadi siswa SD lagi, benar-benar dari awal. Nah, Masya ini ada yang Allah. testimoni benar-benar belajar dan pengen anak full 24 jam di rumah. Terus ini juga ada Masya yang Allah. mengatakan lebih sabar untuk mengecek tugas-tugas anak. Kadang anak untuk ngirim tugas senangnya di masa akhir. Nah, bikin orang tua kadang marah. Tuh. Terus ini ada pertanyaan juga, bagaimana cara menghadapi anak yang masih susah diatur? Oh, jadi ini keluhannya putranya masih susah diatur Bunda. Kadang tugas belum selesai udah sibuk chat sama teman, asik main HP, pokoknya bikin stres Bun. Mohon solusinya. Ya. Oke, jadi tadi di Baik. samping sudah punya Yang ini HP sendiri, ternyata jadi ya, silakan. gitu Bunda. Untuk yang Terus susah ini ada diatur satu lagi. SMP nggih. Sudah SMP ya. Ini proses SMP nggih semuanya nggih. Ya, ada yang dari SD juga Bu, dari SD Tunas Bangsa ada yang bergabung juga. Oh gitu. Tapi karena hari ini saya banyak pembahasan fokus ke SMP ya, nanti kita bahas sedikit-sedikit untuk yang SD. Tapi memang fokusnya hari ini saya fokuskan ke orang tua siswa SMP karena karakteristiknya agak berbeda. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda, jawabannya cukup menggambarkan bagaimana ya tantangan-tantangan yang Ayah Bunda hadapi di masa mendampingi anak-anak belajar di rumah ini ya. Jadi tadi terutama kepada anak-anak yang kelas 1 SD, masa transisi, ya. Kemudian ya tugas-tugas itu kalau misalnya anak-anak nggak bisa, orang tua berarti harus turun tangan gitu. Terus ada juga yang mendapatkan insight positif, yaitu menjadi lebih sabar, ya, menjadi lebih sabar dan lebih disiplin, lebih telaten, ngecek tugas anak-anak gitu. Dan juga tentu saja ada yang ya jadi emosinya jadi bikin marah gitu ya, lebih mudah marah mungkin gitu karena melihat anak-anak ada yang susah diatur atau mengerjakan tugas-tugas di menit-menit terakhir gitu ya, di detik-detik terakhir. Ya Bunda, nanti kita bahas insya Allah satu persatu gitu Bunda. Alhamdulillah. Nah, apapun yang Bunda rasakan, ya,
apapun yang Bunda rasakan, ayah Bunda pikirkan, mungkin hari Ahad ini, hari Minggu ini harusnya juga mungkin hari istirahat atau apa, tapi masih juga ada daring. Ya seperti mungkin rasa nggak nyaman. Yuk kita nyamankan ya Bunda ya. Mari ayah Bunda kita nyamankan, ambil nafas panjang, ya. Monggo sak kuatnya berapa panjang ya, jangan nggak sampai 1 jam pastinya ya. Ambil nafas ya beberapa detik gitu ya, 7 detik misalnya, kemudian kita tahan sebentar dan kemudian kita hembuskan pelan-pelan. Oke, monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Silakan, mari ambil nafas panjang. Tahan dan hembuskan pelan-pelan. Ya, ambil nafas panjang. Tahan sebentar dan kemudian hembuskan pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan emosi negatif, pikiran negatif yang ada pada diri kita itu keluar bersama dengan hembusan nafas yang barusan kita keluarkan ya Bunda ya. Insya Allah kita lebih fresh lagi dan kita akan siap sama-sama hari ini berdiskusi tentang bagaimana menjalani peran kita sebagai orang. Alhamdulillah. Pertama saya ingin sampaikan bahwa walaupun saat ini kita sedang menjalani masa new normal ya, di mana segala sesuatunya itu mungkin tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, kenyamanan kita mungkin sedikit berkurang gitu, nggih. Maka marilah kita lakukan reframing, lakukan perubahan mindset bahwa sebenarnya saat inilah momen yang tepat, gitu ya Bunda ya, momen yang tepat untuk mendefinisikan ulang makna belajar. Nah, ini nanti baik untuk ustadz-ustadzah maupun orang tua, bahwa belajar itu memang tidak harus di sekolah, ya, tidak harus tatap muka langsung, anak-anak di rumah juga bisa belajar. Dan juga mungkin kita perlu definisikan ulang target-target pembelajaran itu harus seperti apa kalau saat ini kita pembelajarannya melalui daring gitu dibandingkan dengan kalau tatap muka langsung di sekolah. Ya. Mungkin kita sama-sama mendefinisikan ulang semua makna belajar anak-anak kita, termasuk kita sendiri juga. Kita orang tua juga ternyata juga perlu belajar lagi gitu. Ya. Yang kedua, marilah kita jadikan momen new normal ini sebagai upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ya. Membangun hubungan yang lebih baik dan juga kolaborasi yang lebih harmonis dengan anak-anak kita. Karena insya Allah kita jauh lebih banyak berinteraksi gitu dengan anak-anak kita dibandingkan kemarin-kemarin sebelum adanya pandemi. Insya Allah ya Bunda. Berikutnya, jadikanlah momen new normal ini sebagai momen untuk lebih serius lagi menyiapkan generasi emas Indonesia yang cerdas, tangguh, dan berakhlak mulia. Karena apa? Karena anak kita itu sekarang yang usia SMP, mereka adalah calon pemimpin, calon penentu kejayaan bangsa Indonesia di tahun 2045. Itu adalah masa emas Indonesia, yaitu ulang tahun Indonesia yang ke-100. Sekarang insya Allah dalam beberapa hari ini kita akan merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-75. Alhamdulillah. 25 tahun lagi anak-anak kita lah yang pegang kepemimpinan itu, pegang kejayaan bangsa kita itu, insya Allah. Baik. Lalu saya juga ingin sampaikan prinsip dasar dari materi kita pagi hari ini, bahwa saya ingin mengingatkan kembali bahwa tanggung jawab pengasuhan anak itu tetap pada orang tua, bukan pada yayasan, bukan pada sekolah, juga bukan pada guru. Loh, kenapa kok demikian? Iya, karena nanti kita sebenarnya yang akan ditanya oleh Allah di akhirat, ya. Dan memang hasil penelitian pun kita mungkin orang tua merasa khawatir ya, iya, kita nanti akan sebagai orang tua kita akan ditanya sama Allah gitu ya. Tentang perannya sebagai orang tua. Ini wajar ayah bunda. Kalau misalnya ayah bunda merasa khawatir ya, nanti aku ditanya gimana ya nanti kalau aku ditanya, ya nggak apa-apa. Memang banyak temannya ini ya, 2 dari 3 orang tua merasa khawatir, merasakan kekhawatiran akan perannya sebagai orang tua. Dan ini baik, insya Allah kita akan semakin belajar meningkatkan kompetensi sebagai orang tua. Ya, insya Allah. Nah, kenapa kok kita perlu
khawatir ya, memang karena kita ini diperintah oleh Allah. Diperintah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, keluarga tentu saja termasuk anak-anak kita. Ya, kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang memiliki ilmu, ya, ilmu yang tinggi, anak yang nantinya bisa berperan, ya, dalam kehidupannya menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama, gitu ya. Nah, tentu saja kita apa yang dilakukan orang tua, ayah bunda menyekolahkan putra-putrinya di sekolah tunas bangsa ini sudah tepat sekali ya. Tadi saya sudah melihat video di awal gitu. Waduh, keren sekolahnya. Ya, kegiatan-kegiatannya keren gitu. Kalau misalnya saya tuh ada cucu atau anak gitu ya, dulu masih kecil di daerah Banjarnegara gitu ya, mungkin saya bikin sekolahkan ke sana nih, Masya Allah ya, luar biasa. SMP Tunas Bangsa Banjarnegara, alhamdulillah. Dan juga sebenarnya kita itu ada rasa takut ya, ayah bunda, takut untuk meninggalkan anak-anak kita itu dalam keadaan lemah. Kita kepingin anak-anak kita itu jadi anak-anak yang sukses, yang mereka bisa mandiri nanti dalam kehidupannya, yang bisa berkontribusi buat masyarakat, buat bangsa, buat agama gitu ya. Kita khawatir mereka menjadi anak yang lemah. Maka kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang membuat kita itu merasa, iya, gimana ya, aku sebagai orang tua ini sudah bisa memberikan yang terbaik belum untuk anak-anakku ya. Seperti itu ya Bunda, Bunda, dan itu sangat baik sebenarnya, kekhawatiran itu sangat wajar, sangat baik, sehingga kita perlu kemudian melakukan upaya-upaya, terus belajar menjadi orang tua. Karena kita nggak pernah sekolah khusus ya, jadi orang tua gitu. Dulu sekolahnya pendidikan matematika lah, yang teknik lah, yang apa gitu ya. Nah, jadi kita tetap belajar terus. Seperti hari ini, seperti pagi ini adalah salah satu upaya kita untuk belajar meningkatkan kualitas orang tua, sebagai orang tua. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, peran orang tua itu ada dibagi menjadi 3, ini sekaligus pembagian usianya. Ada peran di mana ingarso sung tulodo, di mana kita banyak sekali diminta untuk memberikan teladan, contoh-contoh, itu terutama untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi banyak kasih teladan, karena itu waktunya mereka usia 0 sampai 6 tahun itu memasukkan value-value, memasukkan nilai-nilai kehidupan. Orang tua memberi teladan kejujuran, insya Allah anak memiliki nilai-nilai kejujuran. Orang tua memberi teladan kebersihan, kerapian, kedisiplinan. Anak-anak juga akan belajar, melihat dari orang tuanya itu akan belajar nilai-nilai tersebut. Kemudian ing madio mangun karso. Nah, di tengah itu bagaimana membangun karsa, membangun keinginan, membangun visi. Nah, itu untuk anak usia 7 sampai 12 tahun. Ini usia-usia SD, Bagaimana kita menumbuhkan anak-anak SD itu keinginan-keinginan untuk berbuat baik. Kalau tadi cuma nyontohin aja, sekarang membangun keinginan. Nah, kemudian baru di usia 13 sampai 20 tahun, di mana sekarang anak-anak SMP berada di sini, Tuturi Handayani. Kalau mereka sudah punya keinginan yang baik, dan keinginan yang baik itu kemudian terus kita dorong, kita ikuti dari belakang, kita fasilitasi, kita backup. Nah, gitu. Sebagai orang tua kita membackup, maka Tuturi Handayani, peran orang tua. Ini dari ajaran Ki Hajar Dewantara. Dan kemudian kalau dari Sayyidina Ali juga ada tahap-tahap perkembangan ya. Kalau usia 0 sampai 6 tahun, maka tahap memberikan kasih sayang. Penuhi mereka dengan kasih sayang, ya. Kemudian tahap 7 sampai 14 tahun, mulai dari membentuk disiplin. Nah, seperti mulai sholat, usia 7 tahun dikenalkan sholat, kalau 10 tahun nggak mau juga sholat, boleh dipukul, tentu saja dengan pukulan yang tidak mencederai gitu ya. Nah, ini pembentukan disiplin. Islam sudah mengajarkan memisahkan tempat tidurnya dari ayah bunda dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu masa pembentukan disiplin. Kemudian usia 15 sampai 21 tahun ya. Masa-masa kita orang tua memerankan diri sebagai sahabat dengan anak-anak ya. Juga masa 21 tahun ke atas ya, itu masa sudah melepas, memberi kepercayaan kepada mereka. Nah, anak kita yang SMP ini di usia sekitar antara ini ya, pembentukan disiplin
dan juga peran kita sebagai sahabat. Nah, jadi ini ada apa namanya, dua masa ya, di ujung dari pembentukan disiplin dan di awal menganggap mereka seperti sahabat. Nah, nanti ini akan kita terapkan dalam bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai orang tua untuk anak-anak usia SMP gitu. Ya, jadi anak remaja yang berada di tahap perkembangan menuju kemandirian ya, yang sebetulnya memang belum bisa kita lepas sepenuhnya, maka peran orang tua adalah ini membagi kekuasaan dan dalam pengambilan keputusan. Oke. Jadi kita karena mereka itu sudah remaja, nanti kita juga akan pelajari ya, saya kira ayah bunda juga sudah paham bagaimana karakteristik mereka berubah dari anak-anak menjadi pra-remaja dan kemudian remaja ya. Mereka udah nggak mau lagi semacam diajari, dikasih perintah, diinstruksi saja. Itu mereka tidak suka. Nah, sukanya itu diajak diskusi, ya, diajak berpikir, diajak bicara, diajak ngobrol gitu. Karena kan tadi perantara dari disiplin ke masa sebagai sahabat. Kita sebagai orang tua ini banyak memerankan diri sebagai sahabat buat mereka supaya mereka mau ngobrol sama orang tua, bukan ngobrol sama orang lain gitu. Kalau ada masalah dari mereka, larinya ke orang tua. Gitu. Ngobrolnya ke orang tua, curhatnya ke orang tua, bukan ke yang lain ya. Kalau yang lain itu nanti bisa berbahaya kalau misalnya ketemu yang pas gitu ya, yang orang yang dalam lingkungan yang nggak bagus ya, anak kita bisa terseret ke hal-hal yang negatif. Na'udzubillahi min dzalik, ya ayah bunda. Nah, prinsip dasar yang ketiga, ini juga penting. Kita ingat bahwa anak kita tadi sudah saya sebut ya sebelumnya adalah generasi harapan, generasi emas Indonesia 2045. Maka kita perlu memberikan kepercayaan, kesempatan mereka untuk berkembang seoptimal mungkin. Ya, nih anak-anak kita calon pemimpin, insya Allah. Ya. Nah, kenapa kok mereka itu menjadi generasi emas Indonesia? Ya, anak kita yang sekarang tahun 2020 ini usianya 12 sampai 15 tahun lah kira-kira ya, anak usia SMP gitu ya. Maka 25 tahun lagi mereka usianya 37 sampai 40 tahun. Kita bayangkan ketika anak-anak kita berusia 37 sampai 40 tahun. Seperti apa mereka? Ya, apa yang mereka kerjakan? Apa keahlian mereka miliki? Ya, kontribusi apa yang mereka berikan kepada masyarakat, kepada bangsa gitu ya. Mereka menjadi orang-orang yang sudah matang, yang siap untuk memberikan kontribusi. Maka itulah mereka itu nanti 25 tahun yang akan datang ya, anak-anak kita ini akan menjadi generasi pemegang kunci kejayaan Indonesia. Masya Allah. Bisa dibayangkan ya Bunda ya. Yuk kita bayangkan anak-anak kita yang sekarang masih SMP ya, walaupun mereka sekarang nggak seragam putih biru gitu ya, mereka belajar di rumah. Nanti 25 tahun lagi mereka jadi seperti apa ya? Masya Allah. Mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang sukses, yang bisa berkontribusi buat bangsa dan negara serta agama. Ya. Nah, saya ingin sampaikan sedikit video ya tentang tantangan generasi emas Indonesia. Ini video sudah agak lama sih, tapi masih apa ya, relevan untuk saat ini. Saya belum menemukan video baru yang lebih bagus dari ini. Kita saksikan. Saat Anda melihat seorang anak muda, apakah Anda membayangkan ia akan menjadi pemimpin yang mengubah sejarah? Seorang ilmuwan yang temuannya menjadikan dunia lebih baik? Seorang tokoh yang berdampak bagi masyarakat dan menjadi sumber inspirasi? Dalam dunia yang semakin mudah, nyaman, dan syarat dengan pilihan, kita justru dihadapkan pada situasi paling genting bagi generasi muda. Menurut data BNN pada Desember 2017, ada 5,1 juta orang pengguna narkoba. Bahkan bandar narkoba mulai menyasar anak usia sekolah dasar. Akibatnya, sekitar 12.000 orang meninggal setiap tahunnya. Artinya, rata-rata 33 orang meninggal setiap hari. Dari jumlah tadi, 78% meninggal di usia produktif. Tragisnya, 22% adalah pelajar dan mahasiswa. Tak hanya merenggut nyawa, penyalahgunaan narkoba bisa mengarah pada praktik prostitusi dan penularan penyakit mematikan seperti HIV/AIDS. Ancaman lain yang mengintai adalah praktik seks bebas. Seks yang diciptakan sebagai tujuan mulia bagi pernikahan disalahgunakan. Praktik seks bebas sering berujung pada aborsi.
Survei Komisi Nasional Perlindungan Anak yang kontroversial tahun 2008 menemukan hampir 63% remaja SMP kehilangan keperawanan dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi. Seks bebas juga berkontribusi pada meningkatkan kejahatan seksual. Dari sekitar 3.000 kasus yang diterima Komnas PA, 16% pelakunya masih di bawah umur. Tantangan lain bagi generasi muda adalah munculnya fenomena LGBT di Indonesia. Semakin hari, perilaku LGBT semakin dianggap normal. Salah satunya karena pengaruh media. Bahkan, menurut sejumlah riset, populasinya kini diperkirakan mencapai 7,5 juta jiwa. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi LGBT terbanyak kelima di dunia. Dan sayangnya, 69% diantaranya berusia 24 tahun ke bawah. Berbagai fakta suram tadi hadir akibat persoalan identitas. Secara tidak disadari, dunia sedang menciptakan generasi yang terluka dan hilang identitas. Perjalanan seorang anak muda dalam menemukan identitas dan meraih mimpinya sebetulnya dipengaruhi oleh 5 faktor. Pertama, orang tua atau keluarga. Kedua, sekolah. Ketiga, lembaga agama. Keempat, teman atau komunitas. Dan yang terakhir, media massa. Sayangnya, 3 faktor yang pertama sulit terkoneksi dengan generasi muda saat ini karena kesenjangan perkembangan teknologi dan budaya. Sementara, faktor teman dan media bisa dengan mudahnya mempengaruhi. Namun, tidak seperti keluarga, lembaga agama, dan sekolah yang sebagian besar masih memegang nilai moral yang positif, faktor teman dan media rentan disusupi nilai-nilai amoral yang negatif. Jika hal ini dibiarkan, maka masa depan generasi muda ini kian suram. Potensi dan mimpi mereka akan terkubur sia-sia. Untuk memecahkan persoalan ini, generasi sebelumnya harus mengambil tanggung jawab. Kita bisa mendampingi generasi muda dengan memberdayakan teman dan media. Selain itu, kita bisa membantu orang tua, lembaga agama dan sekolah untuk mendukung dengan generasi muda. Upaya ini tidak seharusnya dilakukan hanya oleh segelintir orang, tetapi harus menjadi sebuah gerakan bersama untuk membantu anak muda menemukan identitas dan meraih mimpi mereka. Lewat gerakan ini, kita seharusnya tidak lagi melihat masa depan mereka dengan suram, melainkan penuh harapan. Jadilah bagian dari gerakan ini. Mari kita bantu anak muda meraih mimpi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ayah Bunda. Itu tadi video yang sudah kita saksikan ya. Ya, itu video sudah tahun 2015 sebenarnya, sudah cukup lama. 5 tahun yang lalu datanya seperti itu. Lah bagaimana sekarang gitu ya. Pasti sepertinya jauh lebih banyak lagi prosentasenya ya, lebih tinggi lagi. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan anak-anak kita tidak termasuk yang terjebak dalam kondisi-kondisi yang negatif seperti yang ada dalam video tadi ya. Itulah tantangan kita bagaimana menjaga anak-anak kita ya. Seperti tadi di awal kita sampaikan, qu anfusakum wa ahlikum naro ya. Kita jaga diri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Dan yang perlu kita ingat bahwa untuk abad ini, gitu ya, abad 21 ini, di mana nanti anak-anak kita juga akan terus berkembang dan kemudian insya Allah berkontribusi, maka kita perlu sebenarnya memikirkan ulang bagaimana supaya kita bisa membimbing anak-anak kita itu supaya memiliki karakter building. Ya. Jadi kompetensi yang perlu diberikan atau perlu dikuasai oleh anak-anak kita di abad 21, yang pertama adalah pembangunan karakter ya. Karakter building untuk kita tentu saja adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, bagaimana anak-anak kita memiliki akhlak yang mulia? Itu menjadi PR kita sebagai orang tua dan guru di sekolah ya. Kemudian bagaimana anak kita memiliki kompetensi mampu melakukan problem solving, yaitu pemecahan masalah. Nah, ini seringkali anak-anak yang dibimbing dengan banyak bantuan ya, tidak dimandirikan, mereka sulit sekali untuk memiliki kompetensi problem solving karena sulit dikit orang tua langsung turun tangan, gitu ya. Maka kita perlu ini ya, bagaimana ini supaya anak kita memiliki kompetensi problem solving. Kemudian kreativitas ya. Kreativitas ini juga kompetensi. Bagaimana anak-anak kita memiliki kreativitas ya.
supaya bisa kreativitas, maka kita memberikan kepercayaan dan kebebasan serta pemaafan. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan, nggak apa-apa, kita tolerir gitu ya, sepanjang itu tidak membahayakan mereka gitu ya. Nggak apa-apa sih, kotor, nggak apa-apa, salah bisa diulangi lagi ya. Ya ada rugi uang mungkin ya, rugi waktu mungkin, tapi itu adalah proses belajar mereka untuk supaya kreatif, misalnya gitu ya. Kemudian higher order thinking, ini yang keempat ya, bagaimana berpikir tingkat tinggi. Anak-anak kita yang banyak misalnya berinteraksi dengan HP saja ya, atau misalnya ini perlu juga dilatih untuk tetap mencintai membaca buku ya. Nah, saya juga melihat ya sebuah fenomena di mana anak-anak yang sedang mengerjakan skripsi ya, di mana di situ butuh higher order thinking, butuh analisis ya, butuh melakukan penelitian atau menuliskan hasil penelitian ya di skripsinya misalnya, itu agak kesulitan akhir-akhir ini. Karena apa? Karena memang mereka itu banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang instan-instan ya, yang pendek-pendek, yang tidak membutuhkan analisis yang tinggi seperti itu. Nah, ini perlu dilatih anak-anak kita untuk tetap cinta buku, membaca buku-buku yang berkualitas gitu, sehingga juga mungkin ada proyek-proyek di sekolah yang membutuhkan higher order thinking. Lalu juga yang terakhir, kompetensi abad 21 yang perlu kita tingkatkan atau tumbuhkan pada anak adalah entrepreneurship. Ya, ini sekolah Tunas Bangsa ini juga entrepreneur school ternyata, Masya Allah, cocok sekali. Ya, Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita memiliki 5 kompetensi generasi abad 21 ini. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana sih kita mendampingi anak-anak kita, ya, mendampingi anak-anak kita belajar dari rumah di masa new normal. Ada tiga langkah, ayah bunda, Ustadz Ustadzah, ya. Ada 3 langkah yang saya beri nama 3K, ya. Yang pertama kelola emosi. Ya, tadi kan ada orang tua yang menyampaikan nih, ini ada yang ya, harus lebih diperhatikan lagi anak-anak ini karena sering belajarnya anak-anak di rumah nggak semangat gitu ya. Nah, kemudian ada yang apalagi ini tadi, nah ada yang orang tua tidak fokus ya, merasa kurang fokus karena beraktivitas di luar sementara anak-anak belajar tanpa ada yang mendampingi. Nah, itu kan pasti menimbulkan emosi-emosi dari orang tua, cemas, khawatir, takut. Gimana ya kalau misalnya nanti anak-anak itu ternyata tidak hanya belajar, tapi HP-nya dipakai untuk hal-hal lain yang tidak sebaiknya tidak dilakukan atau tidak ditonton seperti itu. Nah, itu kekhawatiran seperti itu. Bagaimana kita mengelola emosi? Atau misalnya tadi ada bunda yang misalnya baru pulang dari rumah sudah ditubruk sama anak ya, bikin emosi ya, bikin kesal mungkin, jengkel, marah. Nah, ini kita perlu berlatih untuk mengelola emosi. Lalu yang kedua, kita perlu juga berkomunikasi secara efektif kepada mereka ya. Dengan anak-anak kita ini bagaimana komunikasi efektifnya dan kemudian berkolaborasi harmonis dalam menjalankan kehidupan di new normal ini sehari-hari. Baik, kita tengok satu-satu Bunda. Langkah pertama adalah bagaimana kita mengelola emosi. Emosi itu adalah suatu reaksi terhadap situasi tertentu ya. Jadi kalau misalnya ada situasi seperti tadi anak kita baru datang, belum masuk pintu, baru di halaman sudah anak-anak udah teriak-teriak gitu ya, udah sambatan. Nah itu kita pasti ada reaksi ya. Reaksi ini baik fisik maupun psikis gitu ya. Fisik itu misalnya jadi jantung itu tiba-tiba berdetak kencang gitu ya. Terus karena kemudian menjalar emosinya sampai ke tegang semua ini. Jadi akhirnya pusing. Nah, itu semua reaksi fisik ya awalnya. Ya, kemudian nanti bisa lama-lama ke pikiran, kemudian ke kondisi perasaan yang sangat tidak nyaman seperti itu. Tapi emosi itu nggak hanya yang negatif ya Bunda ya, nanti kita bahas. Nah, kemudian sifat dan intensitas emosi itu biasanya terkait dengan aktivitas kognitif sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Nah, ini kabar baik ini Ayah Bunda. Kita bisa mengendalikan atau mengelola emosi kita ketika kita bisa memasukkan ya di dalam kognisi kita, dalam pikiran-pikiran kita, persepsi kita hal-hal yang positif. Jadi kita bisa ubah mindset untuk menjadi lebih bisa mengelola emosi, ya. Nah,
Ayah Bunda biasanya kalau disebutkan kata emosi, apa yang ada dalam pikiran Ayah Bunda? Aku emosi nih. Nah, berarti biasanya apa tuh yang muncul emosinya Bunda? Boleh ditulis di chat Bunda? Silakan. Mungkin dijawab di chat. Kalau misalnya nih, saya bertanya nih ya. Kalau misalnya nih, orang tua itu bilang, atau ayah atau Bunda bilang, aku lagi emosi nih ya, gitu. Berarti emosi apa tuh yang keluar biasanya ya Bunda? Marah. Ya, ada yang menjawab marah. Umumnya perasaan marah. Iya, betul. Iya, betul. Inilah yang ada di Indonesia, ya. Emosi diidentikan dengan marah. Itu Ayah Bunda ya. Ini perlu kita ralat, ya. Kita perlu ubah mindset, ya. Jadi emosi itu tidak hanya marah ya Bunda. Emosi itu bisa merupakan bahagia, ya, dalam bentuk bahagia. Bahagia itu juga emosi. Ya, cinta itu emosi. Bangga itu emosi, lega itu emosi, ya, itu emosi-emosi yang nyaman. Ya, tentu saja selain ada emosi yang sedih gitu ya, takut, benci, khawatir, misalnya marah. Nah, jadi marah itu hanyalah salah satu saja dari emosi. Tapi seringkali kita mengidentikan emosi itu hanya dengan marah. Nah, mulai hari ini kita ubah ya Bunda ya. Emosi itu tidak hanya marah, bahagia itu juga emosi, bangga itu emosi, lega itu emosi, gitu ya Bunda ya. Dan banyak emosi-emosi yang lain lagi. Baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan ya, yang nyaman maupun yang tidak nyaman. Gitu ya Bunda. Nah, di masa new normal ini ya, kita makin perlu nih terampil mengelola emosi. Ya, yang tadi dibilang marah tadi, yang kebanyakan tuh marah gitu tadi emosi ya. Kenapa? Saya juga ingin fokus nih, karena memang akhir-akhir ini semakin banyak mungkin ya emosi marah itu frekuensinya lebih sering muncul, walaupun ada emosi-emosi yang lain, tapi yang lebih sering muncul itu emosi marah pada sebagian orang seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika kita sedang emosi, ya, sedang emosi dalam hal ini marah, ya walaupun tidak hanya marah, ada sedih, ada takut misalnya, khawatir gitu ya. Ketika kondisi pikiran dan perasaan kita itu emosional, gitu ya, emosinya itu lebih tinggi, maka rasionalnya itu akan turun, Ayah Bunda. Kita nggak bisa berpikir rasional, ya. Nah, di sini ada yang namanya amigdala hijacking. Ya, kalau emosi itu terlalu membelenggu, terlalu menguasai, kita larut dalam pusaran emosi itu, katakanlah ini emosi marah, gitu ya. Maka kita nggak bisa mikir nih, nggak bisa mikir jernih. Akibatnya apa? Kalau kita memutuskan sesuatu pada saat itu akan sangat berbahaya. Bisa jadi keputusan kita itu akan kita sesali di kemudian hari. Ya, maka kita perlu belajar mengelola emosi kita supaya menjadi stabil, menjadi netral. Jadi setelah emosional menjadi netral, itu bagaimana caranya? Gitu. Dan sebenarnya kan orang yang emosional itu wajar ya Bunda ya, karena emosi itu mohon bisa dibantu untuk silent mute ya. Nah, karena emosi itu wajar ya muncul sebagai pembawa pesan. Kalau ada muncul emosi takut, artinya apa? Oh, ada pesan, ada sesuatu yang bisa berbahaya ini. Gitu. Kalau diteruskan bisa berbahaya ini. Nah, itu kita diberi sama Allah emosi takut gitu ya. Emosi bahagia. Itu berarti ini perlu diciptakan lagi, perlu diulangi lagi supaya hidup kita menjadi bahagia, enak gitu ya. Misalnya lagi ada emosi marah gitu. Kenapa kok marah? Ya, karena ada sesuatu yang tidak cocok dengan value-value kita. Harusnya itu begini, kok jadinya begitu. Gitu. Harusnya tepat waktu, kok tidak tepat waktu. Harusnya dikasih segini, kok dikasih segitu. Misalnya seperti itu ya, emosi marah. Harusnya dikumpulkan jam sekian atau sebelum jam itu, kok belum dikumpulkan, kok belum dikerjakan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu sebagai data. Emosi itu memberikan data, informasi kepada kita ada sesuatu yang nggak beres. Ya, jadi maka kemudian kita tidak perlu merasa harus bersih dari emosi-emosi negatif. Enggak, emosi-emosi negatif itu enggak apa-apa, kita wajar adanya, dan kemudian kita rangkul, kita terima, lalu kita kelola, gitu ya Bunda ya. Jadi enggak perlu ditolak gitu, enggak apa-apa marah, kita boleh marah kalau memang ada hal yang membuat kita marah, boleh kita marah, karena marah itu hanya emosi.
Yang nggak boleh itu marah-marah gitu. Marah-marah itu setelah marah. Setelah marah diteruskan dengan action-action, ya, dengan tindakan-tindakan. Maka yang terjadi adalah marah-marah. Gitu Bunda, ya nggak boleh marah-marah. Marah boleh, ya. Kalau marahnya tadi sudah dikelola, kemudian menjadi netral seperti ini, maka itu nggak apa-apa, ya. Wajar kita sebagai manusia. Nah, yang nggak boleh itu marah-marah. Nah, melampiaskan kemarahan. Orang tua yang melampiaskan kemarahan kepada anak, yang sering-sering marah-marah di depan anak, itu ya, mengekspresikan kemarahan. Tadi kan marah boleh ya, tapi mengekspresikan kemarahan dengan cara yang tidak baik, ya, itu akan berbahaya buat anak. Ya, anak akan tumbuh menjadi orang yang kurang empati, ya, lebih agresif dan tertekan, kemudian bersikap buruk di sekolah, dan tidak mampu atau kurang mampu beradaptasi. Nah, ini hasil penelitian ya Bunda ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah menuruti emosi marah tadi. Jadi perlu kita kelola. Nah, kabar buruknya lagi, kalau misalnya kita nggak mengekspresikan ya, kita nggak marah-marah, tapi kita pendem. Ada loh tipe orang yang suka memendam amarah. Maka resikonya merusak diri sendiri. Ya selain cepat tua ya Bunda ya, terutama bunda-bunda nih nggak mau dong cepat tua gitu ya, karena kan ketika kita marah itu hormon yang muncul itu hormon kortisol itu memperlambat munculnya kolagen ya, sehingga itu membuat kulit kita cepat tua. Nah jadi kalau kepingin awet muda jangan gampang marah ya Bunda ya. Terus kemudian berbahayanya bagi kesehatan kita itu pertama persentase peningkatan angka kematian mencapai 35%. Ih, nggak mau dong cepat mati karena sering marah-marah gitu ya. Ya, kemudian kemungkinan juga menderita sakit kanker itu menjadi 70% gitu ya. Memendam kemarahan ini, memendam. Lalu sakit jantung bisa 40%. Ini juga hasil penelitian dari Harvard School of Public Health. Gitu, Ayah Bunda. Jadi mudah-mudahan kita dengan begini jadi lebih sabar lagi insya Allah ya informasinya. Dan informasi dari Rasulullah, tuntunan Rasulullah, bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang dalam gulat, tapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Gitu ya Bunda. Nah ini saya akan berikan tips kalau misalnya ada perasaan ingin marah ya, atau sudah marah gitu ya, sudah merasa marah. Nah kita kan harus kelola ya langsung ya Bunda. Bagaimana kita mengelola emosi, terutama akhir-akhir ini emosi yang sering muncul adalah marah. Yang pertama kita atur pernafasan sambil membaca ta'awudz dan istighfar. Ya. Kalau belum tenang, gitu ya, ambil nafas tadi, ambil nafas, hembuskan, ya sambil baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena marah itu dari setan. Kemudian kita istighfar, mohon ampun pada Allah gitu ya. Mohon ampun gitu ya Allah, hamba mohon ampun karena masih marah-marah nih, masih belum bisa bersabar misalnya seperti itu. Ya. Nah, jika belum bisa tenang dengan begitu, maka ubah posisi tubuh. Ubah posisi tubuh ini juga disarankan oleh Rasulullah ya, dan ternyata menurut ilmu sains, neuroscience itu juga sangat cocok Bunda. Jadi ketika kita marahnya dalam kondisi berdiri, maka duduklah ya. Duduk itu kakinya kalau bisa digantung sambil bersandar Bunda. Nah, gini ya. Jadi duduknya kakinya tidak menyentuh tanah, tapi digantungkan, diayun-ayunkan ya. Itu ternyata untuk melepaskan hormon-hormon yang jelek tadi, yang negatif tadi gitu. Sehingga kita jadi lebih rileks gitu ya. Ternyata seperti itu. Kemudian kalau misalnya dengan mengubah posisi tubuh dari berdiri ke duduk, ya duduk dengan kaki menggantung, diayun-ayunkan dengan bersandar, masih agak marah gitu, masih belum reda, diminta untuk berbaring, ya. Berbaring belum reda juga, diminta untuk berwudu, karena marah itu dari setan terbuat dari api, maka dengan membasuh ya anggota wudhu kita mudah-mudahan menjadi padam marah kita. Atau minum air putih. Ya, atau melakukan time out. Time out itu keluar dari situasi tersebut, ya. Atau lebih baik lagi kalau dilanjutkan dengan sholat dan kemudian berdoa, ya. Ini tips ketika kita sedang marah. Lalu lakukan jeda, ya. Lakukan jeda. Time out tadi jeda. Tahan diri untuk mengekspresikan kemarahan keluar, baik lisan maupun tulisan, ya. Kalau tulisan berarti pakai apa ini?
pakai apa namanya ini ya, HP ya, marahnya pakai HP. Apa jempol kita yang menuliskan kata-kata kemarahan itu ya misalnya. Itu semuanya di stop. Nah, lakukan jeda apa namanya? Kalau bisa diam. Kalaupun misalnya kita harus berbicara, maka perlu mengatur volume suara dan temponya ya, tinggi rendah suaranya, volumenya, kemudian temponya juga diperlambat seperti itu ya, Ayah Bunda. Ini tips ketika kita sedang marah. Ya, ini perlu kita sadari karena anak-anak kita kadang-kadang itu memang menjadi ujian buat kita. Allah kasih ujian ya. Kadang-kadang kita diuji dengan anak kita, dengan tingkah pola mereka. Tapi kita harus ingat, ketika kita bersabar, maka Allah sediakan pahala yang besar. Gitu ya, ya Bunda. Nah, kita perlu ingat ini. Jadi kita perlu berhati-hati. Dan yang dituntunkan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14 itu adalah lebih banyaklah kita memaafkan anak-anak kita, berlapang dada pada atas perilaku mereka dan mengampuni mereka. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu Ayah Bunda. Ini perlu yang perlu kita ingat, nanti Ayah Bunda bisa renungkan lagi ya ayat-ayat ini. Nah, ada tips untuk mengubah emosi negatif secara umum, nggak hanya marah ya, menjadi positif, menjadi emosi yang positif. Yang pertama adalah syukur ya. Kalau misalnya anak kita itu bikin kita gemes, bikin kita kecewa, bikin kita apa ya, katakanlah itu emosi-emosi negatif gitu ya, maka kita perlu syukuri loh. Alhamdulillah, mereka masih sehat. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kita syukuri, apalagi sekarang ini bangun tidur kita melek aja kita kan sudah bersyukur ya Bunda ya. Alhamdulillah mereka masih sehat, mereka tidak berada di rumah sakit, mereka tidak memerlukan apa namanya ini ventilator ya, mereka tidak membutuhkan perawatan, mereka masih bisa berlari-lari, bermain dengan lincah, bersendaguro, bertengkar bahkan dengan adik-adiknya, itu kita syukuri ayah Bunda. Ya, insya Allah dengan begitu sudah agak lerem ya, ya. Kemudian sabar, ya kita perlu bersabar. Ya, sabar itu menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Gitu, menahan diri. Kemudian menerima yang kurang. Ya, anak-anak kita itu tempatnya kurang, sebagaimana kita sebenarnya juga tempatnya kurang. Maka kita saling menerima. Ya, ya kalau misalnya ada anak-anak kita yang nggak bisa nilainya 100, terutama ini dalam belajar, ya, dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, dalam apapun, nggak bisa 100. Apalagi orang tua yang bekerja, maka kita perlu turunkan standar. Ya, nggak apa-apa. Anak kita itu nggak nilai 100, nggak apa-apa. Sekarang itu begitu. Yang penting mereka sudah berusaha mengerjakan tugas dengan baik, gitu ya. Itu sudah perlu kita syukuri ya. Kita terima. Yang kurang itu kita terima. Dan kemudian kita maafkan. Kalau ada yang kurang, kita maafkan. Ini ayah Bunda, ya, insya Allah membuat dada kita lebih lapang. Saya ingin membaca chat. Sebentar ini. Apakah emosi positif perlu juga dikelola agar balance dengan rasional? Iya, betul. Betul sekali ya Bunda. Kalau misalnya kita sedang bahagia juga nggak boleh terlalu over bahagia juga nggak boleh. Kita mesti sadar ya. Makanya kita itu diminta untuk balance ya. Jadi kalau bahagia ya mencintai juga nggak boleh terlalu gitu ya. Sedih juga nggak boleh terlalu gitu ya. Yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja. Kita ingat kalau sudah terlalu turunkan gitu. Itu aja Bunda. Ya, terima kasih ini dari Mama, namanya Mama Gesit nih. Ya, saya menggunakan 2 laptop ya, karena saya mungkin juga membaca chat dari ayah Bunda. Baik, saya lanjutkan. Nah, itu tadi langkah kunci yang pertama ya Bunda ya, mengelola emosi. Ya, kelola emosi. K yang pertama. Sekarang K yang kedua adalah komunikasi efektif. Bagaimana kita berkomunikasi efektif dengan anak-anak kita yang berusia SMP ini ya. Pertama kita perlu kenali bahwa mereka itu generasi Z namanya ya, usia 7 sampai 22 tahun, kelahiran tahun 95 sampai 2010. Ini anak-anak kita berada di sini ya. Mereka adalah generasi Z. Karakteristiknya seperti apa? Mereka lebih visual ketimbang tekstual ya. Lebih sering menonton streaming atau unduhan daripada ke bioskop. Tidak lagi tertarik jadi PNS, nah, ini dari Tirto ID ya soalnya. Lalu lebih berpikiran terbuka, lebih berpikiran terbuka, lebih cepat terjun ke dunia kerja,
dan lebih fasih teknologi. Ya, ini semua kita akui ya Bunda ya. Kita kadang-kadang tanya ke mereka nih, bagaimana caranya aplikasi ini, aplikasi itu, gitu ya Bunda. Nah, untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak ini, ada 3 kompetensi penting ya. Yang pertama adalah presence. Presence itu hadir seutuhnya ya Bunda. Nah, apakah kalau kita kerja itu nggak bisa present? Enggak. Ini pada saat bersama ya maksudnya. Pada saat bersama. Kalau kita bekerja ya kita harus hadir seutuhnya di tempat kerja. Tapi pada saat di rumah diusahakan apa-apa yang ada di kantor itu sudah dilepaskan ya Bunda. Masuk pagar itu udah lepaskan urusan kantor supaya kita bisa hadir seutuhnya untuk anak-anak kita. Ini nanti kita bahas satu-satu ya. Lalu yang kedua empathic listening, yang ketiga powerful questioning ya. Yang pertama presence, hadir seutuhnya ya. Tadi saya sudah sampaikan. Banyak orang tua yang katakanlah anak itu mohon maaf, anaknya lagi ngomong apa, pingin ngajak omong atau pingin curhat atau apa. Orang tua masih tetap sibuk dengan HP misalnya ya. Nah, ini bukan presence namanya, tidak hadir seutuhnya. Ya, ketika anak kita itu sudah mau bicara dengan kita, mendekati kita untuk bicara, oh itu karunia yang luar biasa ya Bunda. Jangan sekali-sekali disia-siakan, ya. Maka kita letakkan HP kita, atau kalau misalnya perlu beberapa detik untuk segera send, misalnya ya, sebentar ya nak, tunggu beberapa detik, send, kemudian langsung ditaruh HP-nya. Ada apa nak? Nah, gitu, ya. Ini momen yang luar biasa. Karena banyak anak-anak kita itu kemudian sekarang itu lebih banyak seneng ngomong sama temannya daripada sama orang tuanya. Nah, ini kan berbahaya sekali gitu ya. Jadi Rasulullah pun juga kan kalau misalnya Rasulullah itu kalau diajak bicara oleh sahabat, Rasulullah itu membalikkan badan dan menghadapkan wajahnya, menatap wajah sahabatnya itu. Ya, sepenuhnya, hadir sepenuhnya. Nah, ini penting sekali supaya anak-anak itu memang merasa orang tuanya itu ada gitu. Bukan ada tapi tiada gitu ya, masing-masing sibuk urusannya sendiri-sendiri, masing-masing pegang HP sendiri-sendiri. Nah, ini tidak presence namanya. Presence itu ketika makan ya, makan bersama, ngobrol gitu ya, HP-nya ditaruh, kita ngobrol, jadi anak-anak kita ini banyak diajak ngobrol, diajak komunikasi gitu ya. Kemudian ini penting nih, 4 faktor komunikasi orang tua anak ya. Anak-anak kita ini perlu kedekatan fisik, perlu kontak mata, ya, perlu belayan, perlu komunikasi verbal atau lisan. Ya. Tapi yang paling berpengaruh ternyata dalam komunikasi itu adalah yang aspek visual. Ya, the most communication is non-verbal. Justru bukan kata-kata. Verbal itu kata-kata ya Bunda ya. Kata-kata yang diucapkan ini namanya verbal. Ya. Kalau vokal itu suaranya, gitu. Nah, yang paling berpengaruh itu ternyata visual. Apa yang anak lihat, ya, apa yang anak lihat. Nah, jadi tadi di sini yang anak lihat apa? Ya, kontak mata, orang tua itu benar-benar hadir sepenuhnya, gitu. Ya, kemudian pilihan fisik ini juga malah dia rasakan, ya. Kemudian kedekatan fisik, mereka orang tua kita tuh benar-benar ada, gitu. Ya, terlihat dan kemudian perilakunya juga bisa kita tiru, bisa kita teladani, gitu. Itu menurut anak seperti itu. Ya, bisa anak tiru, bisa anak teladani, itu seperti itu. Nah, jadi itu yang paling penting untuk kita lakukan ya ketika berkomunikasi dengan anak-anak, hadir sepenuhnya. Ya. Kemudian empathic listening. Empathic listening ini apa? Seringkali kita mendengar, tapi mendengar itu ya sekedar mendengar, kita hanya mendengarkan suaranya saja. Padahal sebenarnya ya ada yang perlu kita pahami. Ya. Dari apa yang dia ucapkan itu ada yang perlu kita pahami dari sudut pandang dia dan perasaan dia. Nah, musuhnya empathic listening ini adalah ego kita sebagai orang tua, kita merasa lebih ngerti, lebih punya pengalaman, sudah makan asam garam kehidupan. Maka ketika anak berbicara, belum selesai dia bicara, kadang-kadang kita potong. Kamu kok gitu sih? Mama dulu itu loh. Nah, dibandingkan dengan mama yang dulu. Kehidupan mama yang dulu. Atau kakakmu itu loh. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu melatih kesabaran untuk supaya anak itu selesai bicara dulu. Baru kemudian kita tanggapi.
Bahkan kita perlu mengkonfirmasi, bahkan ya nanti mengkonfirmasi itu ada di powerful questioning, ya. Ini empathic listening. Jadi perlu kita berlatih untuk mendengarkan bahkan yang tidak terucap, memahami perasaannya, memahami pikirannya, memahami sudut pandangnya. Nah, bukan hanya kita mendengar dari sudut pandang kita sebagai orang tua, tapi mendengar dan memahami dari sudut pandang anak. Sehingga nanti kita jadi lebih sabar insya Allah dengan begitu. Karena kita paham, oh iya dia capek, oh iya dia nggak ngerti, oh iya dia nggak. Nah, harusnya dia bisa ketemu teman-temannya, dia nggak ketemu teman-temannya, mungkin dia merasa kurang semangat misalnya seperti itu. Ya, jadi apa yang diucapkan itu kita pahami apa ya sebenarnya yang ada di balik ucapannya itu. Gitu. Walaupun dia bilang misalnya nggak apa-apa mah, nah nggak apa-apanya tapi dengan ekspresi yang seperti apa, dengan nada suara yang seperti apa. Nah, jadi empathic listening ini kita tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi juga mendengar dengan mata dan mendengar dengan hati. Itu ya Bunda ya, Masya Allah. Nah, jadi kita perlu menemukan apa yang tidak disampaikan anak secara verbal, emosinya, pikirannya, keinginannya, karena dia mungkin belum bisa mengutarakan. Nah, ini perlu kita gali nantinya ya. Kemudian perlu menyadari juga kita bahwa ada kadang-kadang kita itu ajakan atau bajakan untuk merebut panggung. Kita itu ingin menjawab, ingin segera menasihati, ingin segera mengambil alih penyelesaian masalah, ya, langsung ngasih solusi, ya, kemudian membandingkan, menolak atau menyetujui, nah seperti itu. Nah ini perlu kita sadari, ada bajakan merebut panggung. Jadi ketika kita berbicara dengan anak, berikanlah panggung itu, berikanlah mic itu kepada anak untuk bicara. Kita wadahi, ya, kita wadahi. Ini namanya empathic listening. Sehingga kita mengambil keputusan nanti bisa tepat nanti. Kita bisa merespon dengan lebih tepat. Nah, bisa juga kita lakukan dengan menjadi BO. Menjadi BO itu gini, ketika anak ngomong, kita bilang, oh gitu ya, jadi maksudnya misalnya seperti itu. Jadi kita semacam mengulang-ulang gitu ya, mengulang, gitu, gitu. Ya, ini untuk mendengar ya. Ketika kita mendengarkan, kalau kita mendengar cuma diem aja gitu, anaknya ya nanti bingung ya. Ya, maka kan kita perlu nimpalin, maka kita perlu berlatih jadi BO, ya. Menjadi BO itu memberikan respon-respon yang berulang-ulang, yang membuat mereka terus tergali gitu ya. Dia pingin cerita lagi gitu. Merasa diperhatikan, diwadahi, didengarkan seperti itu ya Bunda ya. Baik, alhamdulillah. Ini untuk empathic listening. Saya belum. Ya. Mohon bisa Ustadz Andi bisa di mute ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang yang ketiga adalah powerful questioning. Nanti dalam pelaksanaan itu presence ya, tadi hadir sepenuhnya ya. Kemudian yang kedua tadi empathic listening, dan yang ketiga ini powerful questioning. Ini nanti bersamaan ya melakukannya, ya, tidak satu-satu gitu ya. Nanti Ayah Bunda bisa praktekkan secara bersamaan. Jadi ketika anak ngobrol gitu ya, anak sudah mau ngobrol dengan kita gitu, kita ada komunikasi gitu, maka kita perlu tanggapi dengan yang namanya powerful questioning. Powerful questioning itu adalah cirinya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan kitanya itu kepo gitu ya, berdasari rasa penasaran ya. Kalau kita penasaran itu anak-anak tuh seneng tuh, dia merasa idenya atau pikiran-pikirannya itu menarik buat orang tuanya gitu ya. Dan kemudian powerful questioning itu untuk menggali ide-ide mereka gitu. Jadi gimana kita bertanya untuk menggali ide-ide mereka sampai mereka itu mengeluarkan semua ide-idenya itu. Kalau misalnya ada problem atau ada tantangan, mereka bisa tergali apa saja nih kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan, misalnya seperti itu. Ya. Nah, nanti ini bisa dipakai dalam hal apapun ya, baik dalam pembelajaran di sekolah untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan sekolah maupun untuk hal-hal yang lain ya dalam kehidupan dalam keluarga gitu. Nah, cirinya pertanyaan terbuka itu seperti apa ya Bunda? Yang jawabannya bukan ya dan tidak. Misalnya gini, nah gimana tadi PR-nya sulit apa enggak? Kamu bisa apa enggak? Itu jawabannya apa? Iya atau tidak ya Bunda ya? Itu namanya pertanyaan tertutup. Nah, kalau pertanyaan terbuka bagaimana? Dulu kita pernah mungkin ya diajari 5W 1H. Ya, pakai what, pakai why, pakai when, pakai where, gitu, pakai how to.
Misalnya gini, gimana tadi ngerjain PR-nya adik? Nah, gimana tadi? Itu kan jawabannya nggak bisa ya dan tidak ya Bunda ya. Ya, jadi pertanyaan terbuka itu yang jawabannya itu anak-anak apa ya, nggak cuma jawab ya dan tidak. Jadi mereka jawab sesuai dengan kondisi mereka, gitu ya, sesuai dengan kondisi mereka dan itu mereka kreasikan, ya kreasikan bukan berarti ngarang, maksudnya mereka menyusun kata-kata sendiri, menceritakan gimana tadi adik mengerjakannya tadi bisa apa namanya mengerjakannya itu gimana sih caranya sih mama ingin tahu. Nah misalnya seperti itu ya, itu pertanyaan terbuka ya. Tadi adik pakai buku yang mana gitu, itu kan bukan ya dan tidak. Adik nanti cari ini loh ma, tadi aku pakai ini ma, gini-gini misalnya. Tadi adik gimana caranya tadi kok bisa menemukan jawaban ini gitu. Misalnya kalau misalnya anak perasaannya lagi kesel juga, apa yang membuat adik kesal? Itu kan pertanyaan terbuka juga Bunda. Apa yang membuat adik kesal? Apa yang membuat adik sedih? Apa yang membuat kakak marah sama adik? Misalnya seperti itu. Ya, jadi 5W 1H ya, paling gampangnya ingat itu pertanyaan terbuka. Ya. Nah itu nanti kita giring terus sampai ide-ide mereka keluar, cerita-cerita mereka keluar gitu ya, sehingga mereka juga ada yang mewadahi, sehingga mereka juga tidak stres Bunda. Ya kuncinya anak-anak tidak stres itu diajak ngobrol sebenarnya. Ya. Kita orang tua juga supaya nggak stres juga perlu ngobrol. Makanya tadi saya tanya gimana perasaan Bunda, gimana perasaan ayah gitu ya. Keluar. Kalau keluar emosinya ini tadi paling tidak sudah berkurang Bunda, intensitasnya itu, stresnya, ya, berkurang. Seperti itu. Baik, kurang dikit lagi Bunda. Ayah Bunda langkah yang ketiga yaitu kolaborasi harmonis. Ayah Bunda saya ingin bertanya, bisakah kita menanam pohon besar ini dalam sehari, sepekan, atau setahun? Ya, jawabannya tentu tidak bisa ya Bunda ya. Ya, butuh waktu bertahun-tahun untuk menumbuhkan pohon sehingga sebesar ini, sekuat ini. Begitu juga anak kita. Nggak bisa dalam waktu singkat anak kita sulap menjadi anak yang kreatif. Bukannya bisa ya, nggak bisa. Butuh waktu yang panjang. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya pembiasaan, ya. Kita perlu menjaga pikiran-pikiran kita, ya, menjaga kata-kata kita atau mengubah kata-kata kita, mengubah tindakan kita, mengubah kebiasaan kita, sehingga terubah pula karakter kita. Ya, kita ingin mengubah karakter anak kita. Kita ingin membangun karakter. Tadi kan karakter building ya tadi ya, salah satu kompetensi pendidikan anak di abad 21 ya. Bagaimana kita mengubah karakter mereka? Yaitu mulai dari pikiran kita, mindset kita perlu kita betulkan ayah bunda. Perlu kita ubah ya bunda. Kata-kata yang keluar dari mulut kita perlu kita perbaiki ya bunda. Tindakan yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan, ya itu perlu kita semua kita perbaiki ayah bunda di era new normal ini, ya. Sehingga nanti terbentuk karakter yang kita inginkan pada anak-anak, yaitu akhlak mulia, anak yang tangguh, anak yang cerdas, ya tadi yang kita butuhkan anak-anak kita itu adalah kecerdasan, ketangguhan, dan karakternya mulia, akhlak mulia. Nah, 3 komponen ini yang penting, ya. Nah, untuk itu, selama kita mendampingi anak-anak kita di rumah, ada baiknya kita membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang baik, gitu ya. Kalau sudah ada kebiasaan yang baik, maka perlu ditingkatkan. Dicatat ayah bunda, apa kebiasaan baik yang perlu ditingkatkan? Ya, dicatat ini ayah bunda. Kemudian, kalau misalnya ada kebiasaan baru yang perlu kita adakan, yang sebelumnya belum ada, maka kita juga perlu rencanakan tuh apa ya? Kebiasaan baik apa ya yang perlu kita adakan yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan. Nah ini karena di masa new normal, ya. Ya misalnya kalau protokol COVID itu kan termasuk kebiasaan baru ya bunda ya. Keluar rumah harus langsung ingat pakai masker, misalnya seperti itu, ya. Keluar habis dari luar rumah kita berinteraksi, misalnya kita perlu mencuci tangan, ya, kemudian mengganti baju dan sebagainya dan sebagainya. Ini kebiasaan baru yang perlu diadakan dan perlu dibiasakan, gitu ya. Kemudian apa yang kebiasaan yang perlu dikurangi di masa era new normal ini? Kebiasaan apa yang perlu dihilangkan bahkan? Ya. Yang dikurangi apa nih? Nah, ini perlu didiskusikan dengan anak-anak, gitu. Ya, didiskusikan dalam meeting keluarga. Wah keren banget kalau masing-masing anak punya, gitu ya, ayah bunda. Nah, untuk kolaborasi ini ada 3 hal yang mendasar. Yang pertama adalah mari kita manfaatkan, gitu ya,
era new normal ini, ya, ketika kita banyak berinteraksi dengan anak-anak di rumah ini, kita berkolasi dengan mereka ini untuk menemukan potensi diri mereka, ya. Kemudian menumbuhkan keinginan dari dalam untuk apa? Untuk apa? Mencapai visinya mereka, cita-citanya mereka. Itu bagaimana kita tumbuhkan inner motivation, menumbuhkan inside out, ya. Keluar, kalau anak itu sudah punya keinginan, nah itu luar biasa, Bunda. Saya punya anak yang nomor 3, ya, Bunda. Itu dia kuliah di ITB dan sekarang sudah selesai, sudah bekerja, ya. Itu ternyata ketika saya tanya tuh, kamu mulai kapan sih punya keinginan untuk kuliah di ITB? Ternyata dia bilang mulai SMP, Bunda. Ya, jadi ketika SMP mungkin secara tidak sadar gitu ya, kita ngobrol-ngobrol, kamu pengen kuliah di mana sih nanti gitu, di ITB. Kenapa kok pengen kuliah di ITB? Jawabannya sederhana, Bunda. Karena Presiden Soekarno itu kuliah di ITB dulu. Dia kepingin kuliah di tempat presiden pertama kuliah gitu, ya. Dan itu mulai SMP, dan kemudian ternyata dia tuh rajin belajar, udah nggak pakai disuruh tuh udah rajin belajar, Bunda. Dari SMP dia belajar sampai SMA, SMA-nya dia belajar teladan, kemudian bisa diterima di ITB, alhamdulillah. Seperti itu, Bunda. Jadi kalau kita bisa menumbuhkan keinginan dari dalam, enak, kita nggak pakai ngobrol-ngobrol, Bunda. Ya, nggak pakai marah-marah. Nah, itu kuncinya di komunikasi, ya, di kolaborasi nantinya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memberi tanggung jawab dan kontrol tentu saja apabila diperlukan, ya. Jadi menemukan potensi tadi, menemukan potensi diri. Setiap anak kan punya potensi yang berbeda-beda, ya, Bunda, ya. Tentu saja kita kembali lagi ingat tahapan pendidik anak ini, tahapan pendidikan anak ini, ya. Mereka kan di usia ini, ya, pembentukan disiplin dan sebagai sahabat, ya Bunda, ya. Jadi selain kita mulai mendisiplinkan, kita juga mulai mempercayai mereka, Bunda. Ya, jadi ini memang masa-masa perubahan, ya Bunda, ya. Terus mulai kita banyak ajak bicara, jadi nggak cuma perintah-perintah saja. Itu bagaimana kita masa transisi ini bisa berhasil dengan mulus, ya Bunda, gitu. Ya, tadi ini sudah saya sampaikan, ya. Nah, ini ada yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ya. Yang boleh itu dialog untuk membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan kita buat bersama, Bunda. Yang tidak boleh itu satu arah, menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan hanya dari orang tua. Nah, ini nanti bahaya. Anak-anak bisa melakukan sekali, 2 kali, tapi nanti harus diobrak-obrak terus, karena dia melakukannya itu hanya karena takut atau karena bagaimana, ya, paksaan seperti itu. Ya. Tapi kalau tadi dari menumbuhkan keinginan dari dalam, maka dia ada ayahnya, ada ibunya, ya, atau tidak, dia tetap melakukan kalau itu adalah sebuah kebaikan, misalnya gitu, ya. Jadi kita perlu dialog buat kesepakatan, ya. Kemudian yang boleh juga memberi tantangan sesuai kemampuan anak. Yang nggak boleh memberi perintah dan instruksi, ya. Jadi jangan hanya memberi perintah dan instruksi, tapi memberi tantangan, ya. Kemudian memperbanyak mendengar, ya. Kita perlu memperbanyak mendengar, tapi mengurangi nasihat dari sudut pandang orang tua. Jadi kita tidak hanya menasihat. Kalau dinasihati mereka tuh mungkin tutup telinga, atau ya juga didengarkan sih, tapi nggak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, karena mereka sudah mulai merasa aku ini sudah besar, nggak perlu lagi dinasihati seperti itu, ya. Maka kita perlu mengurangi nih, Bunda. Makanya mama kan sudah bilang, misalnya kayak gitu. Itu mereka tuh kayak sakitnya tuh di sini gitu, ya Bunda, ya. Baik, lalu berikutnya yang boleh dilakukan adalah berdialog, menggali solusi yang anak pikirkan, ya. Nah, yang nggak boleh itu langsung memberi solusi. Ya, mereka sudah perlu diajak untuk bersama mencari solusi bersama, gitu, Bunda. Nggak cuma diberi solusi. Ya. Kemudian yang boleh dilakukan adalah menjaga hubungan penuh kedekatan dan rasa percaya. Yang tidak boleh kita lakukan adalah hubungan kaku, berjarak, seperti atasan dan bawahan. Itu ya Bunda, ya. Nah ini, jadi setiap anak itu punya potensi, maka setiap orang berbuat sesuai dengan keadaannya. Keadaannya ini syakilah. Syakilah ini artinya potensi, Bunda. Ya, ada yang menafsirkan seperti itu. Ya. Maka kita perlu menemukan syakilahnya anak-anak kita. Nah ini sekarang sudah ada nih tes bakat, kemudian tes tes kecerdasan tuh, ya. Ayah Bunda bisa memanfaatkan berbagai macam jenis tes-tes tersebut, ya. Kemudian bagaimana kita menumbuhkan keinginan dari dalam, ya. Ini perlu dengan lemah lembut, nggak boleh keras, nggak boleh kasar, gitu. Kalau keras dan kasar, mereka akan menjauh dari kita, ya. Kita perlu banyak memaafkan mereka, memintakan ampun mereka, dan banyak bermusyawarah. Bermusyawarah ini diskusi, ya Bunda, ya.
Lalu kalau sudah bermusyawarah, dicapai kesepakatan, ya, maka muncul yang namanya azam. Azam itu tekad yang kuat, ya. Lalu kita kolaborasikan dan kita bertawakal kepada Allah. Nah, ini Bunda kuncinya untuk kolaborasi dengan anak, ya. Ada nanti dibaca di surat Ali Imran ayat 159. Nah, yang ketiga Bunda dalam kolaborasi ini kita kan sudah mempercayai anak, ya, sudah diajak ngomong, sudah ada kesepakatan gitu ya, solusi juga ada dari mereka gitu pikirannya. Maka beri tanggung jawab mereka. Beri tanggung jawab itu kepada mereka untuk melakukannya, ya. Mungkin bisa dibantu dengan kartu-kartu ini, bisa di-download di Google tuh bisa, ya, mereka bisa buat rencana sendiri, membuat apa ya, milestone, ya, apa tahapan-tahapan untuk menuju ke sana tuh bagaimana, ya, dan kita lakukan kontrol apabila diperlukan. Nah, seperti itu Ayah Bunda yang bisa saya sharingkan, ya. Mudah-mudahan gitu anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang soleh-solihah, yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyenang hati, ya, penyejuk pandangan, ya, dan juga mudah-mudahan kita ini dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ayah Bunda, terima kasih. Monggo kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.